Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP IT Insan Taqwa yang Ibu sayangi? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perhatikan gambar di bawah ini. Ibu yakin kalian pernah melihatnya di jalan raya ya. Tanda seperti pada gambar tadi merupakan larangan untuk berbalik arah. Ketika kita menjumpai tanda tersebut, hendaknya tidak berbalik arah. Rambu tersebut merupakan peraturan pemerintah yang harus kita patuhi. Nah, ketentuan untuk menaati lalu lintas terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tentang lalu lintas merupakan contoh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan sistem hukum nasional adalah merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling mendukung satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berisi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari hal tersebut, maka dapat kita definisikan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tadi, maka kita dapat identifikasi unsur-unsur peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama merupakan peraturan tertulis, yang kedua memuat norma hukum, ketiga mengikat umum, kemudian yang keempat dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Dan unsur peraturan perundang-undangan yang terakhir adalah melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan belajar tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan itu mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku itu memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Kita lihat tata urutan perundang-undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah atau disingkat PP. Kemudian yang kelima, peraturan presiden atau
Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota atau disingkat Perda kabupaten atau kota. Tata urutan perundang-undangan itu disusun berdasarkan prinsip-prinsip atau azas umum yang berlaku di dalam hukum. Yang pertama adalah bahwa dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Kemudian hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Kemudian, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Prinsip berikutnya adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dan yang terakhir adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda-beda. Itu adalah prinsip-prinsip atau asas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.